Para pemirsa Jawar Effendi Channel, hari ini kita melihat betapa banyaknya orang yang berdatangan untuk menghadiri pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dasar Fatih. Bisa Pak, kalau nggak bisa maju sana ya. Insya Allah bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, sudah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Bapak Ibu, jangan pernah memusuhi polisi. Orangnya bisa memusuhi, institusi polisinya jangan pernah memusuhi. Bapak Ibu kira pikir enak kalau tidak ada polisi di Indonesia. Hartamu dirampok, tanahmu diambil, anakmu diperkosa, istrimu diperkosa, kamu pergi ke polsek, tolong Pak Polisi, tolong bantu kami tegakkan hukum. Apa kata polisi?
Mohon maaf, baru saja polisi kemarin bubar. Coba bayangkan kalau bubar polisi. Maka yang preman mengambil tanah, yang punya senjata menembaki dirimu, alhamdulillah ada polisi. Pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, itu polisi pelindung. Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama, karena kalau kau mati siapa yang memuluskan? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama merupakan polisi, bersinergi membangun Republik Indonesia. Musuh kalian bukan tentara, musuh tentara bukan baleho. Musuh kita bersama adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini juga banyak setan berkeliaran, meskipun kita dalam masjid. Setannya bukan pocong. Apa setannya yang ada di tempat kita? Handphone. Setan itu supaya tidak perhatikan ceramah. Simpan handphone, simpan. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan dulu handphone, Pak. Tolong tidak usah ada siaran langsung. Minta tolong ini. Saya mohon dengan hormat jangan ada siaran langsung. Bisa? Tidak usah Bapak merekam. Kalau Bapak siaran langsung, bayangkan kalau ada keseleo mulut saya, namanya manusia pasti gampang kita keseleo. Iya toh? Kemarin ada pejabat negara keseleo ngomong, asal dipikir seperti itu. Ada yang marah dengan pernyataan itu? Ada yang marah? Tolong angkat tangannya yang marah. Yang marah. Yang tidak marah berarti kau anggap remeh itu persoalan. Tolong angkat tangan yang merasa tersinggung. Ayo, Allahu Akbar. Marah semua. Marah. Alhamdulillah, hebat semangat jihadmu. Tapi siapa yang datang ke masjid ketika azan? Kau marah kalau azan dihina, tapi kau tidak bersinggung azan 5 kali saat kau tidak datang ke masjid. Alhamdulillah, masjid ini luar biasa. Masya Allah. Kalau begini tiap subuh, bisa lawan ya. Memang bukan pacar, oke. Ada wakil gubernurnya, ada sektanya, ada anggota DPD-nya, Masya Allah, ada tukang fotonya. Luar biasa. Tiap subuh begini di masjid. Saya kira tiap subuh. Masya Allah. Ya simpan dulu handphonenya, tidak usah dulu ada siaran langsung. Minta tolong kasihan. Saya takut kesalahan, ada kesalahan ngomong saya dan viral lagi. Ya, Ustaz, kita mau rekam supaya ada dokumentasi. Kalau Bapak rekam kabur, kenapa? Jelek HP-mu. Bagaimana caranya Ustaz? Ini ada kamera saya bawa. Bagus, suaranya baik, gambarnya jernih, juga sudah diedit, mana yang tidak boleh kita sebarkan. Bagaimana caranya mau diambil Ustaz? Gampang, buka YouTube, tulis Dasat Latif Masjid Nurul Mukminin Samarinda, keluar dulu. Sudah itu jangan lupa like and share. Selain handphone, kalian akan digoda setan, dan ciri-ciri orang gampang kena godaan setan yang duduk dekat pintu. Itu kan godaan setan. Keluar, cepat keluar. Nah itu, apalagi godaan setan, konsumsi. Itu ada yang kena, ada yang dapat, ada yang tidak. Begitu ada yang tidak dapat, kenapa sih tidak dapat? Memangnya kau datang cari konsumsi? Ada yang datang cari konsumsi? Tidak ada, betul? Panitia tidak usah bagikan nanti. Ada, alhamdulillah. Kita syukuri. Tidak ada, ya kita sabar. Berarti ini orang Bugis bilang PLTU. Apa itu? Padang Lauka pada ukut. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Hadi Mulyadi, Bapak Sekda dan hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi selesai sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi balik dan bertanya, saudara-saudara sekalian, ada yang mimpi tadi malam?
Semua diam. Semua diam. Tidak ada ya Rasul. Nabi lalu bersabda, oh saya mimpi dari malam. Ingat, mimpinya Nabi itu wahyu. Semalam saya mimpi dibawa oleh malaikat Jibril masuk melihat situasi surga. Dan ketika masuk dalam surga, Allah memperlihatkan saya ada hambanya, diberikan hadiah. Ya hambaku, ini hadiah untuk kamu. Hamba ini lalu berkata kepada Allah, ya Allah, hadiah ini terlalu banyak. Ya Allah, hadiah ini terlalu banyak daripada ibadah saya. Ibadah saya tidak sebanyak ini. Ada apa gerakan hadiah sebesar ini? Ibaratnya ibarat contoh umpama diangkakan ibadahnya cuma 5, Allah kasih 5 juta. Banyaknya, tidak begini amalku. Lalu Allah berfirman, wahai malaikat, itulah balasan doa-doamu yang kau minta di dunia. Saya tidak berikan kamu karena di dunia kau tidak mampu memikulnya. Hari ini aku balas doamu. Nah, sederhana ini kisah, saya ingin mengkaji lebih dalam. Ternyata semua doa yang Bapak minta Allah kasih. Ada yang dikabulkan di dunia cepat, ada yang dikabulkan di dunia telat, ada juga yang tidak dikabulkan di dunia tapi dikasih di akhirat. Yang pasti semua dikasih. Maka merugi orang-orang yang hadir di tempat ini, di tempat-tempat ibadah, lalu dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Bahkan Nabi dalam hadits qudsi Allah jelaskan, orang-orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong, dan orang yang sombong tidak pantas kau hidup di kolong langitku, keluar kau dari kolong langitku. Bayangkan marah Allah ketika Anda tidak berdoa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa doa kita tidak dikabulkan di dunia? Yang pasti dikabulkan di akhirat. Tapi kita kan mau di dunia, dikasih memang. Kenapa? Karena kita hidup sekarang di dunia. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Kenapa saya tambah miskin? Ya Allah, mudah-mudahan terpilih anggota DPR. Sudah 2 rukun, tidak terpilih. Ya Allah, mudah-mudahan dapat istri yang soleha. Dapat istri tukang ngomel. Kenapa kau tahu? Hanya kondisi itu. Makanya jangan kau salah pilih. Jangan kau lihat cantiknya. Kita mau cantik boleh, kau lihat cantik. Jangan prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun dia menggoda, 71 tahun dan cantiknya. Dua kata Nabi, lihat keturunannya. Boleh, tapi aku prioritas. Kenapa? Karena dia ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat, Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi, Nabi Ibrahim. Boleh lihat keturunan, tapi kan prioritas. Kenapa? Keturunan ada kadang-kadang tidak sesuai dengan bapak atau anak. Yang ketiga kata Nabi, lihatlah kekayaannya. Penting kaya, jangan prioritas. Kenapa? Dia kaya, tapi 19 bersaudara. Masih beribad. Dia kaya, tapi karena tsunami miskin. Laki-laki, jangan kau menikah karena kau lihat kekayaannya orang. Malu cuding. Laki-laki hina itu kalau dia harta istrinya. Laki-laki terhormat, dia berdiri dengan kaki tegak, kepalanya tidak pernah malu karena dia mencari harta dirinya sendiri, tidak minta-minta. Allah menyukai tangan di atas daripada tangan di bawah. Makanya jangan suka minta-minta, jangan selalu bawa proposal. Jadi sukses tiba-tiba datang ke proposal yang masuk, aneh pak proposal. Kalau datang bukan cari amal, dah cari proposal. Maka yang keempat kata Nabi, pilih agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Cari perempuan cantik, kaya, keturunan baik-baik, bagus agamanya. 100 perempuan belum tentu ada satu. Kalau ada Pak Wagub lihat cantik, bagus agamanya, kaya, keturunan baik-baik. Kalau ada Pak Wagub di Samarinda, tolong tunjukkan saya juga masih mau. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
kata Nabi, hubbi aklil haram, kau suka makan barang haram. Makanya ketika kau minta tidak dikasih Allah di dunia, kamu hobi makan uang haram. Saya yakin insya Allah Bapak tidak makan babi. Saya yakin Bapak Ibu tidak minum khamar. Saya yakin Bapak tidak akan makan bangkai. Tapi saya curiga banyak yang makan uang pilkada di sini. Begitu mobil caleg, begitu pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, maka dia datang wani biro. Aku ketawa saya solusi. Bagaimana tidak rusak negara kita karena pilkada mahal. Pilkada harus 200 miliar. 200 miliar sampai pensiun itu pejabat dari Allah yang mungkin dia bisa kembalikan uang. Kami mengabdi bohong kalau kau mengabdi. Kau merampok aja uang negara. Kau larang pemerintah merampok. Kau larang pejabat merampok. Tapi kau minta ketika pilkada. Dari mana dia dapat duit? Pasti dari pemborong. Dari mana dia dapat duit? Pasti dari cukong politik. Apa dia mau cukong politik? Sudah kau menang proyek kasih sayang. Akhirnya apa? Jembatan belum diresmikan sudah rusak. Apa penyebabnya? Karena dikurangi semen, dikurangi besi, dikurangi pasir. Kenapa dikurangi? Karena harus kembali modal. Tidak ada cukong politik, tidak ada pengusaha yang mau kasih saja uangnya untuk pilkada tanpa minta proyek. Maka kalau kalian mau baik di Samarinda, mau baik di Kaltim, mau baik di Indonesia, berhenti kalian minta uang politik. Kalian juga tidak kaya dengan menerima uang politik. Kalian juga tidak miskin kalau kau tolak uang politik. Yang pasti uang politik merusak negaramu. Kalau kau tolak uang politik, kalau bukan kamu yang nikmati, insya Allah cucumu nanti yang nikmati negara Indonesia yang baik. Wan kilo. Jangan ketawa, saya serius ini. Saudaraku orang Islam, siapa agama yang paling banyak di Indonesia? Siapa? Agama apa? Agama Islam. Berarti yang paling banyak menerima uang sogok orang Islam. Agamamu melarang uang sogok, agamamu melarang menyogok, tapi kalian ambil. Padahal kalian rajin berjamaah, kalian rajin berzikir, kalian rajin majelis, salawatan, tapi datang pilkada manipiro. Itulah yang menyebabkan doamu tidak terkabul. Negaramu kaya, negaramu sumber daya alamnya luar biasa, tapi kamu miskin. Kenapa? Karena kau pilih pemimpin bukan yang baik akhlaknya, tapi yang mau kasih kau uang. Kau bilang nanti kenapa tidak datang lagi lihat kita? Bagaimana dia mau datang? Apa dia bilang? Sudah kau kasih kau 500.000. 500.000 kecil kedatang, tapi kali bersekian ratus ribu orang. Maka saudaraku, kalau mau doamu dikabulkan, berhenti makan uang sogok. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena menyogok. Ada anggota DPR di sini? Ada yang datang? Padahal kalau mau dipilih, datang semua biar tidak diundang. Di depan, tidak senyum yang perlu bersenyum lagi. Ada begitu di Samarinda? Ada? Kalau salah, kenapa kau pilih? Ayo, saudaraku, satu, uang haram itu, sogok dan menyogok bisa membuat doamu tidak dijawab. Termasuk apa lagi? Bunga bank. Kalau kalian menabung mengejar bunga, oh ini kalau saya tabung ini saya bisa enak-enak tiap bulan dapat bunga sekian. Berarti niatmu menabung bukan keamanan duit, tapi bunga. Itu yang haram. Tapi kalau niatmu, mana bisa kita hidup sekarang Ustaz tidak bertransaksi di bank? Mana bisa kita hidup sekarang tanpa sistem perbankan? Ya kita menabung bukan kejar bunga. Kita bangun menabung supaya aman duit. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dan mengerti atas tindakan itu. Tapi yang pasti rentenir
Bilang orang Bugis, makin mana duit, dukun duit. Lihat itu film-film rahasia hilang. Wakinya hati-hati. Satu, suka makan uang haram. Yang kedua, yang bisa doamu tidak dijabah, memutuskan tali persaudaraan. Gara-gara pilpres kalian bermusuhan, goblok. Cebong kampret masih baku musuh. Dan rata-rata saya lihat orang tidak mau vaksin. Antara itu dua, cebong kampret. Ada mahasiswa saya meneliti tentang hoax, dampak hoax terhadap tokoh masyarakat sehingga tidak mau vaksin. Itu ternyata rata-rata yang tidak mau vaksin, yang tidak memilih presiden sekarang. Karena dia benci vaksin, saudara. Kalau ada yang bilang vaksin membunuh, mati semualah tentara sama polisi. Karena mana ada polisi tentara yang belum vaksin. Suruh vaksin anak 6 tahun sampai 11 tahun usia dini, anak-anak suruh vaksin. Masa ada negara kita ini mau membunuh anak generasi mudanya? Tidak mungkin mereka jahat seperti itu pemerintah kita. Tidak mungkin. Masa melihat anak-anak kita mati? Tidak mungkin. Tidak adalah pejabat kita yang jahat mau membunuh semua warga negaranya. Tidak mungkin. Kalau mencuri uang negara. Jadi kalau kau duduk di samping karena kau membiarkan orang di depan, orang tua di depan, alim ulama di depan, kau tidak mau melangkah-langkah mereka, insya Allah duduk di samping akan menjadi amal karena kau membiarkan mereka. Kalian tidak mau bersikir, silahkan. Jangan kau bilang orang sesat. Kalian tidak mau maulid, silahkan. Tapi jangan kau bilang orang sesat. Kau berbeda pendapat dengan orang, silahkan. Tapi jangan berpecah belah. Saya kalau ditanya, mau amankan silahkan, tidak mau silahkan. Coba lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengajarkan kunut. Imam Ahmad tidak kunut. Tapi ketika Imam Ahmad ke makam gurunya Imam Syafi'i, dia kunut. Sholat subuh kunut. Muridnya bertanya, ya Imam, kenapa Anda kunut? Anda mengajarkan tidak kunut. Apa kata Imam Ahmad? Saya kunut menghormati pendapatnya Imam Syafi'i. Kamu bukan ke Imam Syafi'i. Baru belajar agama 2 bulan. Ini Ustaz sunnah, ini tidak sunnah. Bagus. Kau menjadi timuri Ustaz. Kalau ini Ustaz tak kau bilang ini Ustaz sunnah, ini tidak sunnah. Aku belajar agama 2 bulan hanya karena panjang jenggotmu. Ada juga ini. Hanya pelihara jenggot panjang, celana jingkrang, bicara Arab setengah-setengah. Afwan. Paham ya? Belum bisa disahkan. Jangan berpecah belah. Yang mau kunut silakan, tidak mau kunut silakan. Ya. Dulu waktu saya kecil kalau saya sholat jamaah subuh, di samping saya tidak kunut, tidak banyak bicara. Tidak kunut, langsung saja dalam hatiku Muhammadiyah. Mungkin gara-gara saya tidak pakai jenggot, saya tidak masuk. Ini Ustaz tidak sunnah, karena saya tidak pelihara jenggot. Dia marah-marah menghina saya di Facebook. Bapak bisa lihat di luar Facebook saya. Ini Ustaz tidak sunnah. Saya tanya kenapa kau bilang tidak sunnah? Tidak pelihara jenggot. Yang mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Tidak mau tumbuh. Saya tidur akan minyak jenggot itu. Saya kasih itu, saya tidur marah mama istri saya. Kotor-kotor bantal. Salatullah. Tidak, dari istri beliau. Pak, jangan boleh itu anak, memang itu anak angkat. Tapi bapaknya siapa? Tidak sekolah. Tidak ini, tidak. Kalau datang ke sana tidak, aku selalu traktir.
Ya kan? Kalau kau tidak ketemu ajudan, kau kirimkan amplop kasih Pak Ustaz. Ya tuh, bayangin itu pertama. Sudah, tolong dia, jangan kau lihat kedua anak, tapi lihat bapaknya yang usaha apa. Akhirnya Pak Haji menolong anak saya, bukan karena lihat anaknya, tapi lihat bapaknya. Sedulur-sedulur sampean pian-pian sabar taat. Betul kalau? Betul? Sabar taat. Kalau lihat semua ini muka-muka mati dong saya. Istri banyak ketipu. Ya. Kalau Allah lihat dosa kita, jauh kita dengan Allah. Tapi karena kita sebut orang yang dicintai Allah, manusia yang paling disayangi dan dimuliakan Allah, Muhammad SAW, sampai dalam hadis qudsi Allah jelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Ketika Adam alaihissalam melamar Hawa, akad nikahnya maharnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adam bertanya, ya Allah, Allah saya tahu, Muhammad itu siapa? Itulah kekasihku, awal dan akhir dari semua makhluk. Maka kalau mau berdoa coba selawat kepada Nabi. Ini bapak-bapak yang mau kawin lagi, aku sama istri, kau selawat istri. Tunggu dia tidur jam 12 malam, kau selawat di atasnya. Allahumma sholli. Ibu-ibu pura-pura aja tuh. Begitu selesai salam, sudah saya tahu yang kau mau. Ibu-ibu paling marah kalau kita cerita poligami. Iya Bu? Sebenarnya kami ini laki-laki tergantung istri. Iya. Kalau istri suamimu pergi kerja, kau kirimi video kau lagi ngajar-ngaji anakmu, senang dia. Siang-siang kau kirimi lagi video call lagi, Bang, ini si bungsu lagi hafal surah-surah pendek. Sore lagi Bang, jangan galau cari nafkah. Kami di rumah tenang-tenang, makan selalu doakan. Saya ajari anak-anak sholat ini. Tenang itu suami, biar siapa perempuan yang goda dia akan berkata, dada nilaimu dibanding bidadari di rumah. Kalau kau juga ngomong, tidak tahu masak. Suami datang udah situ belum ku masak. Datang berbuang berdua kau bengkok muka, baru tunjukkan tahu kapan pulang mak. Lalu begitu sedikit begitu ada. Yang kau ceraikan, tambah jadi 2. Kalau kau berani. Jangan pernah cerita poligami depan istri Pak hancur kita. Saya pernah jelaskan di Makassar, ibu-ibu dalam Quran itu ada 4 jenis rumah tangga. Yang pertama suaminya beriman, istrinya kafir, Nabi Lut. Yang kedua istrinya beriman, suaminya kafir, Fir'aun laknatullah alaihi. Yang ketiga suaminya kafir, istrinya pun kafir, Abu Lahab. Yang keempat istri beriman, suaminya beriman, Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu pilih mana? Serentak berkata, Ibrahim Ustaz, suaminya beriman, istrinya pun beriman. Saya bilang, toh, betul. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Kan sudah bilang, gak usah Ustaz, Fir'aun. Bayangkan itu, disuruhnya kita jadi Fir'aun. Ayo, mau berdoa bersama. Ya, maka Bapak pikir, kenapa ya doaku sampai bunyi kasih? Saya tahu jawabannya. Karena saya tidak ingin selama ini berdoa langsung minta tidak berselawat. 1, hindari makanan minuman haram, barang-barang haram. Yang kedua, satukan persaudaraan. Yang ketiga, banyaklah berselawat kepada Rasulullah. Dan yang keempat, sebab doa kita tidak dijawab Allah. Yang keempat adalah Bapak berdoa tidak sesuai adab-adab yang diajarkan Nabi. Faisa sa'alaka ibadi anni fa inni karim. Kata Allah, Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang aku, sampaikan kepada mereka, aku sangat dekat dengan mereka. Niscaya aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Begitu firman Allah. Aku mengabulkan doanya orang-orang
orang berdoa sesungguhnya dia tidak berdoa. Kenapa? Karena dia tidak tahu adab-adabnya. Coba dengar kalimatnya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ada orang mengangkat kedua belah tangan, menengadah ke atas langit, mengucapkan amin. Dia pikir dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu adab-adab berdoa. Apa adab berdoa? Artinya adab ini sunnah. Kalau kau lakukan cepat sampai, kalau tidak dilakukan sampai juga tapi macet. Demo orang tutup tol, marah, kalian bayarnya Pak, belum dibayar, bukan belum dibayar, caloknya yang ambil uangmu. Dia tutup pintu Pak, begitu lihat kuburan bugis. Sekampung saya kan. Ini menjadi orang bugis. Gimana malah saya ketemu Pak, saya bisa ngatak banyak orang bugis hebat. Saya pergi ke Bidu-Bidu, banyak orang bugis di situ yang berbiasa. Saya pergi ke Bontang Konak, banyak orang bugis, apalagi di Lokuan, banyak bugis semua. Saya di Samarinda Serang, hanya anak di situ. Luar biasa. Begitu saya masuk penjara, banyak. Pada bisa dilawan jadi luar biasa. Yang ceramah hari ini, bugis. Istrinya wakil gubernur, bugis juga. Masya Allah. Nah, satu adab berdoa. Sunnah duduk dulu. Jadi kalau mau cepat doa, macetnya duduk dulu. Boleh nggak tidak mau duduk dulu? Boleh, tapi macet ditutup jalan. Dua, berdoa menghadap kiblat. Boleh nggak menyamping begini? Boleh. Seperti Pak Imam tadi. Coba itu sunnahnya. Nah, sebelum salam sudah assalamualaikum warahmatullahi. Itu ulama mengajarkan berzikir minimal 11 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 11 kali baru berubah posisi kaki. Baru boleh menghadap ini. Biasanya kalau saya menghadap ini. Kenapa menghadap ini Ustaz? Membelakangi kiblat. Karena memuliakan jamaah saya. Termasuk memuliakan jamaah kalau subuh dan banyak orang tua yang panjang-panjang. Setengah mati orang tua. Kita mau ikut, tidak diapa. Kita mau ruku. Belum ruku Pak Imam, terpaksa kita melayang Pak. Tadi 500.000. Ini pulsa. Itu semua itu pakai ini dibaca semua. Sudah dibaca itu belum selesai bajunya lagi dibaca orang. Itu korban. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, menghadap kiblat. Ustaz, boleh nggak nyamping begini? Misalnya di kiblat. Boleh begini, boleh, tapi tidak sunnah. Macet doamu. Maka imam biasanya ketika dia zikir menghadap ke jamaah, begitu dia sudah mau mengangkat doanya, dia menghadap kiblat menjadi pemimpin. Kalau saya minta uang sama Pak Hadi Mulyadi, saya belakangi. Kurang aja ya. Ayo, maka kita menghadap. Itu hadapnya. Di mana saja Allah ada, tapi Nabi mengajarkan menghadap kiblat kok. 3, adabnya lagi. Yaitu duduk di antara 2 sujud. Tahu kan? Boleh Ustaz, Mas Suleka, boleh. Boleh cengke-cengke begini. Boleh kalau dia dan mampu. Boleh berkelas standar samping. Boleh, tapi yang disunahkan duduk di antara 2 sujud seperti ini. Nah, begini. Tahu kan duduk di antara 2 sujud. Ketika sholat Bapak baca Allahumma firli warhamni wajburni warfani warsukni wahdini. Itu pada saat itu Bapak baca doanya seperti itu, duduknya seperti itu maksud saya.
Setelah itu apa lagi Ustaz? Yaitu memuji-muji Allah, berzikir. Zikirnya apa? Minimal yang 3 itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma ketika kalian baca itu, perbaiki bacaannya, jangan buru-buru. Ada orang berzikir kayak dekat makan pisang goreng panas. Tenang bos, jangan buru-buru, alon-alon, kan, kocok ke susu. Lengkap biji, hobi, panjarap, nyawa. Oke men? Oke. Bahasa Inggris sih. Ayo, saudaraku, ketika kalian berzikir, jangan terlalu cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak, sunnah. Ada yang di samping. Apa aku panggilkan? Saya panggil. Pada cincap tuh. Terlalu cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, itu. Jangan sampai kau ucapkan sampai berdosa-dosa tidak membekas di hati. Kenapa terlalu cepat? Berikutnya, apalagi istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang panjang. Mau yang pendek, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Masih panjang Ustaz. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz. Yang paling pendek, astagfirullah. Tidak boleh. Paling pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, sudah itu mengangkat kedua belah tangan. Mengangkat kedua belah tangan. Seperti apa posisinya? Nah, kurang lebih seperti itu. Dia berada di depan wajah. Kanan kiri merapat. Ustaz boleh berdoa begini. Ada juga yang berdoa yang penting sekali dan panjang. Amin. Boleh, tapi yang sunnah. Nah. Boleh juga. Sunnah. Ya. Nah, sudah itu, maka berikutnya bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah itu, mulailah berdoa. Sunnahnya doakan dulu orang yang berjasa dalam hidup kita. Siapa orang berjasa dalam hidup kita? Tidak bisa dinafikan ibu bapak. Maka doakan dulu ibu bapakmu. Minimal Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu mintalah apa yang kau mau. Tapi ketika minta jangan terlalu cerewet. Biar satu tak ulang-ulang. Ya Allah, sehatkan badan. Ya Allah, kuatkan badan. Ya Allah, hindarkan dari penyakit. Tema yang sama, tapi kalimat yang berbeda-beda, tapi intinya sama. Minta banyak sekali, satu kali berdoa 15 permintaan. Dan bilang orang tulis is'al, isnya demu, tauhidiku. Kau cuma datang hari Jumat sholat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang doa kau tidur. Banyak sekali kita yang ya, ulang-ulang. Sudah itu ditutup lagi dengan salawat. Minimal kalimat yang tinggi. Ya Allah, kabulkan dan dengarkan doa kami. Engkau tempat kami memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat kami menyembah, tempat kami mohon dan menyembah. Dengarkan dan kabulkan doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang selesai dulu. Alhamdulillah. Ini amanah saja. Gerakan-gerakan tanpa boleh. Boleh, tapi tidak ada sunnahnya. Kenapa begini Ustaz? Itu lebih sahdu rasanya. Masa kau berdoa, amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz, sudah melakukan semua sunnah. Saya tidak makan uang haram. Saya bersalawat. Saya tidak memutuskan tali persaudaraan. Saya datang berdoa
memilih waktu yang baik, memilih saat yang mustajab. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Oh, sadar kok. Nabi Adam berdoa, dipertemukan Hawa. Berapa lama baru Allah kabulkan? 200 tahun. Nabi Zakaria minta anak, usia 21 tahun berdoa. Kapan Allah kabulkan? Ketika usianya sudah 80 tahun. Nabi Nuh berdoa diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama baru Allah tolong? 900 tahun. Nabi Musa berdoa supaya umatnya diselamatkan oleh kejaran dan hinaan Firaun. Berapa lama baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad SAW berdoa supaya kiblat dipalingkan dari yang tadinya Palestina kembalikan ke Mekah. Berapa lama baru Allah kabulkan? 18 bulan. Itu para nabi dakwah, tidak ada dosanya. Mereka manusia mulia berdoa puluhan tahun bahkan ratusan tahun baru Allah kabulkan. Kamu gitu. Istriku aja begitu, masih suka uang malam, berdoa pagi besok mau dikabulkan, Kalau kau baik tidak kabulkan, berarti Allah tahu mana yang terbaik buat kamu. Tamat SMA saya daftar tentara, tidak lulus. Padahal saya sudah nasab puasa 40 hari, 7 hari. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Ibu bapak saya doakan saya. Saya berdoa jadi pengurus remaja masjid. Tidak lulus, cepet. Ternyata Allah tahu, jangan kau jadi tentara Ustaz. Kalau kau jadi tentara polisi, kau cuma jadi baret merah. Temanku reserse yang lulus waktu itu polisi pakai baret merah. Allah luluskan saya jadi ustaz pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai ini, mulai baret hitam sampai baret merah dicaramanku semua. Jenderal maki-maki. Hebatnya lagi sudah maki-maki dia kasih karena duit. Karena orang maki-maki tentara polisi Pak. Asal latih tugas. Coba kalau saya jadi tentara waktu itu, baru 2014 saya ikut Ridwan Makassar mau jadi wakil wali kota, 10 pasang calon, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu dia lebih hebat dari saya. Allah tahu saat yang kau jadi wakil wali kota, kau jadi ustaz saja, sekarang kira gajinya wakil wali kota tidak ada artinya dibanding gajinya dari YouTube. Pahala, like and share, dapat Allah kasih yang baik. Daftar fakultas kedokteran tidak lulus. 3 kali saya ikut fakultas kedokteran UMPTN waktu itu namanya, tidak lulus. Temanku lulus, sekarang dia tugas di mana? Ke Pulau Anu. Mau pulang Lebaran, enggak. Kenapa pulang dong? Mahal tiket. Kalau saya pulang minimal saya Ustaz kalau mau pulang satu keluarga tidak kurang dari 30 juta kalau bisa pulang. Itu tiket saja. Dalam hatiku alhamdulillah. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Siapa yang belikan? Dia undang. Siapa yang belikan? Haleluya. Apa yang Ustaz pernah saya pusing soal tiket? Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang, pulang. Alhamdulillah, saya bukan jadi dokter fisik, tapi saya dokter rohani. Dokter menyakiti orang yang menyembuhkan orang yang patah hati, menyembuhkan orang yang sesat, menyembuhkan orang yang lagi galau. Dan orang yang sakit fisik tidak akan masuk neraka gara-gara sakit fisik. Kenapa masuk neraka? Juga kali kopi. Kenapa masuk neraka? Mungkin cerai. Tidak. Kenapa masuk neraka? Saya benci. Kenapa masuk neraka? Saya sombong. Itu yang saya buat. Alhamdulillah. Berdoa, ikhtiar, selebihnya tawakal kepada Allah, yakin Allah berikan yang terbaik. Ikan lele direbus pakai kayu bajata.
Ini dulu. Ikan lele direbus pakai kayu bajaka. Jangan bertele-tele bos, adakah? Demikian mudah-mudahan ada manfaat dan kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Para pemirsa Jaguar Pendicen, luar biasa padat sekali orang yang parkir, baik pakai sepeda motor maupun pakai mobil. Ini suasana jamaah keluar dari Masjid Nurul Mukminin setelah mendengarkan kuliah subuh dari Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ketemu Ustaz namanya. Gimana, Pak? Kenapa Gimana doa tidak terima? Nah, temanya kenapa doa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 4. Pertama, kita kurang sholawat. Kedua, makan uang haram, makan haram. Yang ketiga, kurang silaturahmi. Yang keempat, kurang beradab dalam berdoa. Masya Itu Allah. intinya. Rupanya Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masuk semua ceramahnya. Alhamdulillah. Coba. Luar biasa. Nah, ini Pak Pante Hadi, ini kakaknya Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Pak Hadi Mulyadi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ini termasuk panitia ini ya, Bapak ini ya.